Shalom. Kembali lagi kita jumpa dengan suratan Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23 yang terkena misbah bakaran. Misbah bakaran itu yang di depan yaitu korban bakaran, korban keselamatan yang terdiri dari lembu atau domba disembelih di sana. Itu bicara tentang korbannya Kristus. Sejauh mana kita menghargai korban Kristus, maka sejauh itu pula pertobatan kita. Dan jika pertobatan selesai, maka ada PR selanjutnya, yaitu kita bercahaya seperti pelita. Itulah suratan Filipi. Kita membaca ayat 10 sampai 14. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Pikiran dan perasaan jemaat Filipi sudah bertumbuh mengarah kepada pikiran Kristus. Dan itu diwujudkan dalam mengambil bagian apa yang diperlukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pikiran dan perasaan yang kita arahkan kepada Kristus itu pasal 2 ya. Wujudnya itu perhatian dan kepedulian terhadap hamba Tuhan dalam proses pengabaran Injil. Dalam pengabaran Injil banyak liku-liku yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan jemaat Filipi sudah memahami itu. Nah, itu baik sekali. Bahwa berarti perasaan dan pikiran jemaat Filipi sudah mengarah kepada korbannya Kristus. Yaitu yang dia rela mati, walaupun dia Allah, dia tidak pertahankan, turun ke bumi dan sengsara sampai mati, bangkit, naik ke surga. Itulah yang mempengaruhi pikiran dan perasaan jemaat Filipi. Dan itu diwujudkan dalam bentuk perhatian atau mengambil bagian dalam kesusahan Rasul Paulus.
Sebab Rasul Paulus dalam memberitakan Injil tahu apa itu kekurangan, tahu apa itu kelimpahan, tahu apa itu kenyang, lapar, itu semua dia hadapi. Dan jika memungkinkan dia bekerja demi supaya timnya untuk kebutuhan hari-harinya tidak kekurangan. Namun itu pun juga masih Tuhan izinkan mereka kekurangan dan lain sebagainya. Nah, di situ patokannya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi selapar-laparnya, jika dia ingat perkataan atau kalimat dalam ayat ini, dapat menanggung karena dia memberi kekuatan. Mungkin dalam hal ini saudara belum merasakan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah merasakan tidak makan selama 8 hari. Karena tidak punya. Jadi saya hanya minum air dari sumur. Itu sumur yang lubang besar itu, nimba. Nah itu. Sehingga badan kurus kering. Sudah begitu harus melayani berjalan kaki 6 km jalan kaki. Arahnya ke barat lagi. Jadi berangkat sekitar jam 1. Itu sudah menghadap matahari itu. Jalan. Ada dapat 2 kilo, saya berhenti. Di bawah pohon cemara di pinggir jalan. Sambil membuka Alkitab. Sebab ini keringat dingin ini. Sudah. Sambil membaca, saya dalam hati, aduh gak kuat Tuhan. Ini sudah puncaknya, rentetannya itu berbulan-bulan itu antara makan, gak makan, makan ubi, makan singkong, makan pisang. Itu berhari-hari itu. Jadi bahasa bahwa Rasul Paulus, saya tahu apa arti kelaparan. Mungkin hal ini bagi seorang hamba Tuhan yang hidup pada zaman sekarang nggak berlaku. Ya. Karena mudah sekali mendapatkan makanan. Tetapi jika masih ada yang demikian, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar,
haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Enggak di jemaat Korintus, enggak di jemaat Filipi, enggak di jemaat manapun yang dia buka itu, dia menempatkan diri bahwa dia seorang hamba Tuhan yang pantang kalau meminta-minta. Jadi daripada meminta, maka dia bekerja. Dan hasilnya ya dipakai bersama itu. Jadi zaman dulu itu seperti itu. Dan saya bisa mengambil bagian sedikit dari apa yang dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah dianiaya, disiksa, dan lain sebagainya. Saya tidak. Jadi sangat kecil persentasenya yang saya ambil. Itu diizinkan oleh Tuhan. Dan waktu saya berkata kepada Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Dan izinkan saya kembali lagi. Tuhan menjawab apa? Kamu baru segitu sudah nggak kuat. Aku ini loh, dari Yerusalem ke Bukit Golgota, jalan kaki, memikul kayu salib yang menyalibkan aku. Wah, saya menangis di situ. Saya minta ampun. Dan dengan demikian, selesai ibadah, saya kembali ke tempat kos, mulai Tuhan memulihkan. Jadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu arti korban Kristus. Korban Kristus itu menanggung segala keberatan hati kita. Dosakah, persoalan hidupkah, dan semua perkara itu ditanggung oleh korban Kristus. Dan kalau kita mencicipi rasanya sengsara itu, kita bersyukur karena mendapat bagian dari korbannya Kristus. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.